belajar sosiologi itu penting loh. Kita jadi tahu tentang ilmu-ilmu sosial seperti apa itu nilai sosial dan norma sosial serta ciri-cirinya. Memang nilai sosial sama norma sosial itu perbedaannya apa sih? Jadi, kalau nilai sosial itu nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Sedangkan kalau norma sosial yaitu petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat yang biasanya berisi perintah atau larangan atau anjuran. Oh, begitu ya, Udin. Jadi ciri-cirinya kayak gimana, Udin? Kamu tahu? Coba kamu jelaskan. Ciri-ciri nilai sosial itu antara lain tercipta secara sosial, berlangsung terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi, memberikan pengaruh dan yang berbeda setiap individu, serta melibatkan emosi dan perasaan. Sedangkan ciri-ciri norma sosial itu berisi aturan tidak tertulis, hasil dari kesepakatan harus ditaati bersama-sama dan dapat berubah-ubah. Dalam bahasa Inggris itu ada descriptive text. Fungsinya buat apa sih? Jadi, descriptive text itu fungsinya untuk mendeskripsikan suatu barang ataupun suatu tempat. Kalau untuk mendeskripsikan suatu tempat, contohnya kayak gimana, Udin? Oke, aku kasih contohnya untuk mendeskripsikan sekolah kita ya. Oke, jadi gimana itu, Udin? I'm study at PL Santo Yosef Senior High School. My school located on Adisucito Street. The school is quite large and the building has an old school concept. The environment is very comfortable and clean because there are many plants around. Jadi begitu ya. Aku udah tahu, Din. Makasih ya. Sin, kamu tahu nggak sistem suprastruktur politik Indonesia? Itu ada apa aja sih? Soalnya aku kurang perhatikan kemarin. Jadi, suprastruktur politik itu terdiri dari lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, kalau sebelum amandemen, lembaga tinggi negara itu hanya terdiri dari DPR, Presiden, Wakil Presiden, MA, BPK, dan DPA. Kalau setelah amandemen itu, Badan Tinggi Negara terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KIY. Sin, kamu tahu nggak biaya produksi itu apa? Ih, kok kamu tanya terus sih? Kamu sering nggak merhatiin ya di kelas? Ya udah, bentar aku jelasin. Jadi, biaya produksi itu adalah biaya yang dikeluarkan selama proses pengelolaan sampai menghasilkan produk yang siap dipasarkan. Iya, tahu Sin. Bahan-bahan yang buat bikin batik itu kira-kira berapa sih harganya? Aku kepo banget. Kalau pengen tahu bahan-bahan batik itu harganya berapa, tinggal cari aja di Google. Kenapa susah banget sih? Jadi, harga kain mori itu 27.500 per meternya. Kalau harga cantingnya itu cuma 3.500 dan harga larutan pewarna itu 9.000. Oh, makasih ya Sin. Sinopsis novel dapat membantu kita untuk mengetahui isi cerita. Karena tugasku udah selesai semua, aku memutuskan buat membaca novel untuk mengisi waktu luangku. Kali ini, aku membaca novel dengan judul Bumi Manusia dengan penulis Pramoedya Ananta. Novel ini menceritakan tentang perjuangan tokoh dalam memperjuangkan kedudukan pribumi melawan diskriminasi Belanda. Ceritanya menarik banget loh. Aku nggak bisa ngerjain soal matematika ini. Gimana mau belajar? Kamu aja nggak mau belajar, Udin. Apa sih? Emang aku nggak bisa matematika kok. Kamu nih, kalau pas pelajaran, kamu tuh harusnya memperhatikan. Ya, kamu kan enak. Jadinya udah dari dulu pinter. Yowes lah, nggak apa-apa. Kamu dari matematika yang nggak paham, tanya aja nggak apa-apa. Nanti aku jelasin. Oke, nanti kita belajar kelompok. Gimana kalau di rumahmu? Bisa kok.
Kapan belajar kelompoknya? Nanti sore gimana? Aku mau belajar math sama biologi. Oke, siap. Jam 3 ya. Siap. Halo, permisi, aku Udin. Ayo Udin, masuk. Makasih. Aku udah siap ini. Iya, Jadi kita mau bahas apa dulu nih? matematika dulu aja tentang persamaan mutlak. Oke Udin, jadi gini. Dalam nilai matematika, nilai absolut dari suatu bilangan real X ditulis sebagai X adalah nilai dari X tanpa disertai oleh tanda. Dengan kata lain, X sama dengan X jika X adalah bilangan positif X dan X sama dengan X jika X adalah bilangan negatif. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 3 adalah 3 dan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Oh, gitu. Oke, makasih ya penjelasannya. Oke, sama-sama. Kamu inget gak virus yang diterangin sama Pak Guru tadi? Oh, yang tadi siang tentang struktur virus. Nah, ya, tolong jelasin lagi dong, aku masih kurang paham. Oke Udin, jadi gini. Jadi struktur virus itu ada 3 bagian utama, yaitu kepala, leher, dan ekor. Di dalam struktur kepala terdapat kapsid dan asma nukleat atau disebut DNA. Di leher terdapat selubung ekor dan di bagian ekor terdapat serabut akar, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Dan itu semua memiliki fungsi tersendiri. Wah, makasih banyak ya, aku jadi paham tentang virus. Ternyata virus itu tidak bisa bergerak tanpa inangnya dan tidak punya sel atau yang disebut aseluler. Iya, santai Udin. Aku seneng kok kalau kamu juga paham. Iya tuh, ada tukang parkir cewek. Yang mana? Itu yang deket Indomaret tuh. Oh, itu ya. Emang kenapa Udin? Ya masa cewek jadi tukang parkir sih? Kan kayak nggak masuk akal gitu. Sekarang zaman itu sudah beda, bukan kayak dulu lagi. Sekarang mau wanita atau laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang tidak terbatas oleh gender. Iya ya, makasih ya penjelasannya. Sekarang aku jadi paham tentang kesetaraan gender. Iya, sama-sama. Kamu udah paham kesetaraan gender itu sudah bagus. Oh, Udin.